Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Oke, sebelum memulai belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siap kalian belajar kan? Oke, jadi tahukah kalian para nelayan yang memancing ikan di laut atau yang mengambil hewan-hewan laut, tetapi hewan-hewan tersebut tidak pernah habis, tetap saja masih ada. Mengapa demikian? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu sistem perkembangbiakan pada hewan. Apa itu sistem perkembangbiakan pada hewan? Sistem perkembangbiakan pada hewan merupakan cara agar hewan tersebut dapat melestarikan jenisnya, atau hewan-hewan tersebut akan tetap ada dan tidak akan punah dengan cara berkembang biak. Nah, tahukah kalian bagaimanakah cara hewan tersebut berkembang biak? Cara hewan berkembang biak itu ada dua, secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif itu, hewan-hewan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan atau tanpa adanya proses pembuahan. Sebaliknya, pada perkembangbiakan secara generatif, hewan-hewan tersebut melakukan proses pembuahan atau secara proses kawin. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang proses perkembangbiakan secara vegetatif. Proses perkembangbiakan secara vegetatif itu ada tiga. Yang pertama, pertunasan, fragmentasi, dan parthenogenesis. Yang pertama adalah pertunasan. Kita simak video ini. Nah, pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh sang induk. Nah, misalnya pada hewan hidra, obelia, dan ubur-ubur. Tunas pada hidra berasal dari penonjolan dinding tubuhnya. Tonjolan tersebut kemudian membentuk mulut, tentakel, dan yang lainnya. Setelah cukup dewasa, tunas yang awalnya itu melekat pada sang induk kemudian akan melepaskan diri atau memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, yang kedua yaitu fragmentasi. Pada video ini, fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan aseksual atau tanpa adanya proses perkawinan menggunakan fragmen-fragmen atau potongan tubuhnya. Nah, pada video ini kita lihat sendiri tubuh induk akan terpotong menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa fragmen-fragmen. Selanjutnya, setiap potongan ini atau setiap fragmen dari tubuh yang terpotong-potong tersebut akan tumbuh dan berkembang membentuk bagian tubuh yang belum ada sehingga menjadi suatu individu baru. Contohnya pada perkembangbiakan secara fragmentasi ini adalah cacing pita dan cacing pipih atau planaria. Perkembangbiakan yang ketiga secara vegetatif yang ketiga yaitu secara parthenogenesis. Kita lihat pada video ini, parthenogenesis adalah proses perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa adanya proses pembuahan, karena ini merupakan proses perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, contoh organisme yang dapat berkembang biak secara parthenogenesis adalah lebah, kecoa, kutu daun ataupun kutu air. Pada lebah, parthenogenesis menghasilkan lebah jantan. Parthenogenesis pada kecoa menghasilkan kecoa betina tidak bersayap. Sementara itu, parthenogenesis pada kutu daun dan kutu air akan menghasilkan keturunan betina. Nah, seperti itulah pembahasan dari perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual, adanya perkawinan dengan cara proses pembuahan. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini ada tiga. Yang pertama ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama secara ovipar disebut juga bertelur. Ovipar adalah
perkembangbiakan dengan menghasilkan telur. Nah, yang pertama dalam pembuahan ini tentunya ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Tapi proses pembuahan yang terjadi antara sel sperma dan sel telur ini terjadi di luar tubuh induknya. Embrio ini akan berkembang di dalam telur, di luar tubuh induknya dengan memanfaatkan makanan cadangan yang ada di dalam telur. Dengan demikian, perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya hingga menetas. Jadi telur-telur yang sudah dikeluarkan oleh ayam itu nantinya akan dierami dan akan terjadi proses pembuahan di luar tubuh induknya, selanjutnya akan menetas. Contoh pada perkembangbiakan ovipar atau bertelur ini contohnya ayam, penguin, burung, dan yang lainnya. Contohnya pada proses ayam berikut ini. Oke, selanjutnya proses perkembangbiakan secara generatif yaitu vivipar. Apa itu vivipar? Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Yang tadi kan bertelur dan yang sekarang itu melahirkan. Terdapat pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Bedanya yaitu pembuahan terjadi di dalam tubuh sang induk. Nah, embrio hewan ini akan berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari dalam tubuh melalui plasenta. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah tikus, kanguru, sapi, kambing, kuda, dan lainnya. Seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif yang ketiga yaitu ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Embrio ini berkembang di dalam sel telur yang masih berada di dalam tubuh sang induk. Setelah cukup umur, embrio ini akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar misalnya kadal dan beberapa jenis ular, ataupun seperti contoh ini paus. Paus tersebut termasuk hewan ovovivipar. Kenapa? Karena paus tersebut bertelur, tetapi telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan langsung sel anakan yang dikeluarkan dari tubuh induknya. Seperti itulah pembahasan mengenai perkembangbiakan hewan. Jadi perkembangbiakan hewan itu ada dua, secara generatif tanpa adanya proses pembuahan dan perkawinan, dan secara generatif adanya proses pembuahan dan melalui perkawinan. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.